Selamat sore para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada sore ini dan di mana jam menunjukkan pukul 16:37 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan lihat ini sebuah wallpaper di mana akan kita tunggu nanti malam, yaitu data inflasi Amerika yang akan diluncurkan pada jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi mungkin gejolaknya luar biasa dan kita akan menantikan bagaimana kelanjutannya. Dan kita akan memulai seperti biasa, kita akan memulai dengan harga emas di mana hari ini mencapai harga tertingginya pada hari ini dengan angka 4997.24 dan itu terjadi pada pukul 11:17. Sedangkan harga terendahnya yaitu low-nya dengan angka 4913.92 dan itu terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia bagian barat ya, pagi tadi. Dan seperti biasa pun diketahui bahwa saya memakai perhitungannya ataupun perbandingannya dengan harga silver ataupun perak yang tertera ada di baris yang keempat, yaitu dengan kode XAG USD, di mana harga tertingginya mencapai pada angka 79.34, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 74.69, dan sekarang berada di sekitaran 78.60, sedangkan harga emasnya pada angka 4967. Baik, bagaimana dengan purchasing saya? Kita akan melihat yang sebelah kanan, di mana ini adalah transaksi saya pada hari kemarin ataupun hari Kamis, yaitu pada tanggal 12 Februari 2026 ya, yaitu dengan balance masih ada di sini ya. Itu dengan balance yang kemarin tertera pada tanggal 11 Februari 2026 ya. Kemudian ini adalah sebuah data yang kemarin, yaitu pada tanggal 12 Februari 2026, yaitu saya memperkirakan range yang kecil dengan angka 4105 sampai dengan 5125 itu tidak tercapai. Namun yang tercapai dengan angka pantulannya tingginya, yaitu dengan angka 40, maksud saya 50 9 3.8 dan low-nya itu dengan angka 5003 sampai dengan 5015 itu terlampaui karena kemarin itu dengan low-nya yang luar biasa dengan angka 4878.8 ya. Itu luar biasa, itu berada di sekitar 2 jam 23 ya, kalau tidak salah ya, di atas 23.30 kurang lebih di sana ya. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya range yang besar untuk edisi 12 Februari 2026, di mana indikasi tingginya saya menyebut dengan angka 5155 sampai dengan 5165 itu jelas tidak terjadi, namun yang terjadi dengan angka 5083.8 ya, itu tingginya, sedangkan low-nya saya atau terendahnya saya menyebut dengan angka 4998 sampai dengan 5005 itu telak itu terlampaui, yaitu dengan angka 4878.8 ya, itu dia punya harga terendahnya. Dan ini adalah purchasing saya di mana saya memulainya pada pukul 21.15, yaitu saya melakukan satu kali pembelian ya. Dan akhirnya pada pukul 23:14 ya,
dan itu turunnya deras sekali, dan saya ini ya mungkin terlena ya, akhirnya saya memutuskan untuk pembelian kedua kali ya. Akhirnya juga selang beberapa menit kemudian saya memasukkan lagi ke 3 kali ya, dan ini keempat kali. Dan perlu diketahui, bisa dilihat bahwa saya punya balance itu equity-nya hanya tinggal 3.000 ya, dan itu luar biasa ya. Dan untuk menjaga kestabilan keuangan saya, mau tidak mau saya melakukan MC ya, ataupun margin call dulu, supaya posisi saya aman ya untuk diinapkan untuk esok hari. Dan akhirnya esok pagi benar terjadi, saya melakukan likuidasinya pada angka 4956 ya. Yang kedua di 55, dan akhirnya ada satu untung satu rugi ya. Jadi masih ada plus 700 ya. Plus 700, dan posisi saya seperti ini ya, minus 1700. Jadi intinya masih ada kala 1000, kurang lebih 1000 ya. Dan ini posisi saya yang terakhir ya, berarti sampai di sini tepat pada pukul 8, sisa 2 kali buy untuk hari ini 13 Februari ya 2026. Ada di sini plus MC 3000 ya. Dan mudah-mudahan nanti malam bisa saya selesaikan untuk esok harinya bisa di WD ataupun di withdraw. Dan ini indikasinya kenapa terjadinya harga emas itu turun ya, karena stop selling ya, itu memberatkan. Kalau tidak salah ini stop sellingnya di angka 5.000, dan kita akan melengkapi lihat kedalamannya apa yang dibahas oleh mereka ya, bahwa Rabu punya job data itu menunjukkan adanya akan tertahannya suku bunga di Amerika, dan Trump dan Netanyahu itu ya, PM dari Israel itu tidak ada perjanjian apa-apa mengenai pembicaraan antara Trump dengan Iran ya. Dan kita akan melihat bagaimana data Amerika ataupun data inflasi pada hari ini nanti malam pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kita bisa melihat harga emas turun diakibatkan oleh hari Rabu kemarin ya, karena job data yang kurang bagus, dan akhirnya itu harga emas memecahkan angka 5.000 dan diperkirakan akan bermain di bawah angka 5.000. Dan pergerakan ini sangat volatile sekali pada angka 5.000 ataupun di atas 5.100 ya, kata seorang analis ya di City Index dan forex.com ya. Karena area di angka 5.000 merupakan angka psikologi, di mana memecahkan angka 5.000 akan ke bawah dan ke atas pun sama istilahnya dengan periode yang sama. Dan kita akan melihat bagaimana investor ataupun traders itu lebih banyak condong buy atau sell. Jadi kalau banyak buy akan naik, dan kita bisa melihat dari job data, di mana job data itu muncul angka 130.000 dibandingkan bulan kemarin di bulan Desember hanya 48.000, dan itu akan memicu akan tertahannya pemotongan suku bunga. Dan kita juga melihat bahwa jobless claim itu menurun dengan angka 227.000 pada minggu pertama ini di bulan Februari ya. Dan kita para investor masih menunggu job data yang akan diterapkan malam ini ataupun diluncurkan pada malam ini pada pukul 20.30, dan kita akan melihat secara jelas apakah akan dengan cepatnya Fed
ataupun Bank Sentral Amerika memotong suku bunga. Dan kita bisa lihat bahwa dari CPI ini ataupun data inflasi agak mereda ya. Diperkirakannya mereda dari 2,7 menjadi 2,5 menurut pada para analis ya. Dan terendahnya itu bisa mencapai 2,4. Apabila itu tercapai, itu besar kemungkinan para investor ataupun traders itu akan segera mengambil inisiatif, yaitu dengan yakin bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya. Dan ini data yang ada, yaitu data CPI ataupun data inflasi, dan kita bisa lihat ini angkanya itu di bawah bulan kemarin punya, baik dari tahunan, yearly maupun ini week monthly ya. Kita bisa melihat ya. Sedangkan dari signal itu mengarahkannya turun ya. Dimana indikasi ini saya dapat pada pukul 14.40 ya. Kemudian ini adalah dia punya angka-angkanya atau secara perhitungannya, yaitu resistennya 5007, 5040, lalu 5080, sedangkan supportnya dengan angka 4910, 4875, lalu 4845, dan ini indikasi untuk harian ini turun, namun short term dan medium term ini akan naik ya. Selanjutnya saya juga ada perhitungan dari saya, yaitu kita bisa melihat ya, kita akan melakukan screenshot seperti biasa sebanyak 2 kali untuk menulisnya, dan kita bahasnya pada hari Minggu mendatang ya. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 16:50 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya hari ini pada hari Jumat 13 Februari 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan banyaknya berawan. Pertama-tama seperti biasa kita akan hadirkan dengan range yang besar dulu, yaitu big ya, untuk edisi 13 Februari 2026, di mana indikasi tingginya saya berhitung dengan angka 5035 sampai dengan 50, sedangkan harga terendahnya dengan angka 4028 sampai dengan 35. Itu yang bisa saya hitungkan, dan perlu diingat key-nya itu pada close di atas 5000, itu indikasinya akan naik ya. Lalu indikasi yang kedua ataupun secara hitungan matematisnya, untuk range kecil ataupun normal untuk edisi 13 Februari 2026 ya, di mana indikasi ataupun perhitungan saya tingginya dengan angka 5018 sampai dengan 5032, sedangkan harga terendahnya dengan angka 4948 sampai dengan 60. Dan sebagai kuncinya itu dengan sama close angkanya 5000 ya. Itu sangat diperhitungkan karena sepertinya angka 5000 ini seperti pintu masuk ataupun sebagai trigger ataupun pemicu. Dan di akhir perjumpaan, selamat sore para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil purchasing kalian, dan otomatis channel ini akan kembali pada hari Minggu mendatang, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Februari 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan happy weekend. Sekali lagi, terima kasih.